Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 11 Oktober 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Sepakat dan Sepaket. Sepakat dan Sepaket. Dalam suasana bulan keluarga tentang hubungan suami istri ataupun hubungan yang lain di dalam dunia ini. Firman Tuhan terambil dalam Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sungguh merupakan sebuah keindahan tatkala relasi di dalam keluarga maupun relasi di dalam dunia umumnya kami mengalami sebuah hubungan yang sepakat dan sepaket. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa yang paling menyengsarakan di dalam hidup ini kalau bukan percekcokan, kesalahpahaman, saling menyakiti, dan tidak memberikan saling pengertian. Bahkan justru rumah tangga, tempat yang seharusnya paling indah di dalam dunia, justru menjadi tempat yang paling tidak menyenangkan. Sehingga tidak heran anggota-anggota keluarga kemudian berlarian keluar rumah, lalu mencari tempat-tempat di mana setiap orang itu bisa diterima dan dicintai secara tulus dan tanpa katakanlah syarat. Bagaimana suami tidak betah di rumah, lalu keluar rumah, istri tidak betah di rumah, lalu ke mall, arisan, berkumpul, selfie, pergi ke berbagai tempat. Anak-anak yang tidak betah di rumah juga melakukan hal yang sama. Tatkala dia masih kecil, tidak boleh keluar rumah, dia mengurung diri di rumah, dia mengurung diri di kamar, namun hatinya tidak ada di rumah, hatinya keluar, dia berhubungan dengan siapapun lewat media sosial. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sungguh sepakat dan sepaket adalah perkara yang luar biasa. Firman Tuhan berkata dalam Amos 3 ayat yang ketiga dikatakan apa? Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Bagaimana dengan rumah tangga? Bagaimana dengan hubungan suami istri, mertua mantu, adik beradik? Hubungan-hubungan yang lain di dalam dunia kerja, bahkan di dalam gereja, di masyarakat, di sekolah, di kampus, dimanapun, bahwa tatkala setiap pribadi membangun hubungan bisa sepakat dan sepaket, itu sangat luar biasa. Apa yang dimaksud dengan sepakat? Sepakat artinya ada nilai-nilai yang dibangun bersama. Misalkan kita bersepakat untuk saling mendukung dan saling melengkapi. Kita sepakat bahwa di antara kita tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Kita saling membutuhkan. Kita sepakat jikalau ada kesalahan, marilah kita saling memaafkan dan saling mengampuni. Karena sewaktu orang lain berbuat salah, kita pun juga bisa berbuat salah. Itu artinya sepakat. Kita sepakat bahwa hidup ini akan menjunjung karakter-karakter ilahi, karakter Kristus yang ada di dalam setiap pribadi masing-masing. Bukan ego, bukan perasaan dan pikiran sendiri, bukan kehendak sendiri. Tatkala ego, perasaan, pikiran, kehendak sendiri dipaksakan, yang terjadi bukan sepakat, namun terjadi percekcokan, pertengkaran, perceraian, dan saling menyakiti. Namun tatkala setiap pribadi menyatukan perasaannya kepada Kristus, menyatukan pikirannya kepada Kristus, menyatukan kehendaknya kepada firman Allah, maka dia akan sepakat. Karena nilai-nilai yang sangat luar biasa itu ada di dalam kebenaran firman Allah. Itu yang dimaksud dengan sepakat. Apa yang dimaksud dengan sepaket? Sepaket itu artinya kita satu dengan yang lain itu tidak ada yang sama. Kalau saya berikan contoh sederhana, apa yang dimaksud dengan sepaket? Kalau kita pergi ke restoran, kita makan, maka biasanya orang Asia itu pakai sendok dan garpu. Di sana ada nasi, ada ayam goreng, ada mie, apalagi kira-kira yang sahabat seperjalanan sukai. Lalu kemudian diberikan sepaket alat untuk makan selain piring. Maka biasanya yaitu sepaket sendok dan garpu. Sewaktu diberikan sendok dan garpu, kita akan tersenyum. Karena itulah yang dimaksud dengan sepaket. Sendok dan garpu, dua kepribadian yang berbeda. Garpu untuk menusuk, sendok untuk menyendok, untuk kuah.
Dua-duanya punya kelebihan sekaligus juga punya kekurangan. Kita tidak bisa berkata kepada sendok, sendok itu bodoh karena tidak menusuk. Kita juga tidak bisa berkata kepada garpu, garpu itu bodoh, tidak bisa menusuk, tidak bisa menyendok kuah, bisanya cuma menusuk. Itu yang dimaksud dengan sepaket. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam rumah tangga, kita mengetahui yang namanya prioritas. Prioritas juga adalah sebuah kesepakatan. Di dalam rumah tangga saya bahwa istri saya adalah yang paling utama melebihi anak-anak. Itu adalah sepakat. Demikian juga istri saya. Dan saya akan mengurus anak-anak saya dulu sebaik mungkin sebelum mengurus anak-anak orang lain. Itu sepakat. Jangan mengurus anak orang lain sementara anak sendiri itu tidak diurus dengan baik. Maka kita tidak mengalami kesepakatan. Sehingga kesepakatan juga berbicara tentang prioritas. Sahabat seperjalanan, ada anak yang saya urus, yang saya asuh. Dia bercerita dengan mungkin perasaannya kepahitan, sakit hati atau bagaimana. Dia katakan, Pak Wendy, selama hidup saya sampai umur 20 tahun lebih, ayah saya tidak pernah merayakan ulang tahun saya. Buat saya tidak masalah kalau tidak dirayakan ulang tahun, tidak apa-apa. Karena memang mungkin orang tua terbatas secara ekonomi. Namun yang paling menyakitkan buat anak ini adalah dia bercerita. Sewaktu dia berumur ulang tahun, maka itu adalah satu-satunya dia mendapatkan hadiah dari ayahnya. Sebut saja hadiahnya itu adalah sebuah boneka, karena dia seorang wanita. Namun setelah telusur punya telusur, hadiahnya itu ternyata tidak sengaja diberikan buat anaknya sendiri. Karena dia punya sahabat, seorang lelaki juga, anaknya berulang tahun, artinya anak orang lain berulang tahun. Lalu karena persahabatan itu, dia ingin memberikan hadiah ulang tahun buat anak temannya ini, teman dari papanya ini. Lalu sebutlah membeli boneka. Namun di dalam boneka itu ada sebuah program. Programnya adalah beli satu boneka dapat dua. Bayangkan sahabat seperjalanan. Jadi bukan sengaja ingin memberikan hadiah ulang tahun buat anaknya. Tapi motif utama ingin memberikan hadiah ulang tahun buat anak orang lain. Dan kalau itu hanya satu, anaknya tidak pernah dirayakan ulang tahun. Sehingga boneka yang bonus daripada beli satu dapat satu, itu diberikan kepada anaknya sendiri. Maka di sini berbicara, keluarga ini tidak memahami apa yang namanya sepakat di dalam unsur prioritas. Sehingga di dalam sepakat itu tidak hanya aspek-aspek lain, kita harus tahu siapa yang harus didahulukan di dalam rumah tangga. Siapa yang harus didahulukan di dalam hubungan satu dengan yang lain. Dari sekian banyak tentang sepakat, kita saling mengerti, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima, saling melengkapi. Seperti sendok dan garpu. Dan kita harus paham, sepakat pun berbicara tentang sepaket. Kita satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Mari kita saling melengkapi, membangun sebuah keutuhan rumah tangga yang firman Tuhan katakan dalam Amos 3:3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji untuk sepakat dan sepaket? Biarlah kebenaran firman Allah ini untuk mengoreksi kembali rumah tangga kita. Apakah kita sudah sepakat? Apakah kita sudah sepaket? Atau kita hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Demikian juga di dalam relasi-relasi yang lain. Selain di dalam rumah tangga, persahabatan, berpacaran, bekerja, di dalam dunia usaha. Biarlah kita meminta hikmat dari Tuhan. Biarlah kita menjadi pribadi yang sepakat dan sepaket. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk rumah tangga yang tidak memiliki sebuah hubungan yang sepakat dan sepaket. Yang terjadi adalah memaksakan kehendak, kemudian sikap egois, mementingkan diri sendiri yang membuat hancurnya rumah tangga. Tuhan, jadikan rumah tangga kami menjadi sepakat dan sepaket. Hamba-Mu berdoa, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon sesuatu Tuhan kabulkan sesuai kehendak dan juga cara serta waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai hari ini bangun sebuah nilai hidup sepakat dan sepaket. Shalom.